Halo anak-anak KB Creativity, apa kabar hari ini? Baik? Sehat? Luar biasa. Luar biasa ya semangatnya. Luar biasa senangnya bisa jumpa dengan anak-anak. Sama juga kan dengan anak-anak? Luar biasa senangnya walaupun kita belajar di rumah. Yuk kita tetap semangat tuh ya, tepuk semangat. Semangat. Hari ini hari apa? Hari ini kalau kemarin hari Kamis, hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Kemarin hari apa? Kamis. Hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu. Lusa hari Minggu. Kemarin tanggal 19, hari ini tanggal 20. Bulan 11 itu bulan berapa? November tahun 2020. Kita sama-sama tepuk hari. Tepuk hari. Hari ini hari Jumat tanggal 20 bulan November tahun 2020. Tema tanaman. Jadi tema kita tentang tanaman. Jadi tanaman itu yang sudah kita pelajari tentang bagian-bagian tanaman. Masih ingat kan? Apa saja bagian tanaman? Yang paling dalam tanah itu akar, terus batang, daun, bunga, buah. Ya, tepuk bagian tanaman. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Jadi sudah bagian tanaman. Tentang yang kedua, minggu kedua apa? Tanaman hias atau tanaman perdu dan tanaman perdu. Kalau minggu ini tanaman sayuran dan tanaman apotik hidup. Jadi kita sudah nonton ya tentang tanaman sayuran, kita sudah pelajari, dan tanaman apotik hidup itu adalah tanaman yang bisa digunakan untuk dijadikan menjadi obat-obatan. Ya, sekarang kita mau melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, biasanya kan kita belajar agama sama Miss Dame. Jadi pelajaran kita sudah selesai, Miss mau evaluasi saja untuk pelajaran kita. Jadi Miss tanya, anak-anak jawab ya. Bentar. Oke, kita ingat tentang Adam dan Hawa. Ingat ya, manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah apa? Adam. Siapa namanya? Adam. Nah, selanjutnya Miss tanya lagi. Jadi ingat ya, manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Adam tuh diciptakan Tuhan dengan apa sih? Debu dan tanah. Sekali lagi, Adam diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Lalu Tuhan lihat Adam sendirian, gak ada teman. Tuhan lalu ciptakan penolong Adam, pendamping Adam, dikasih nama Hawa. Lalu Tuhan suruh Adam tidur. Tuhan ambil satu tulang rusuk Adam. Jadi Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Lalu Tuhan tempatkan Adam dan Hawa tinggal di mana? Di Taman Eden. Wah, waktu tinggal di Taman Eden, Tuhan bilang, "Hai Adam dan Hawa, semua pohon yang berbuah di Taman Eden ini boleh kalian makan, tapi ada satu pohon, yaitu pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh kalian makan. Kalau kalian makan,
kalian akan mati, kalian akan dihukum oleh Tuhan. Nah, suatu hari Hawa pun berjalan. Hawa lihat dia melewati pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang Tuhan itu. Tiba-tiba di atas pohon ada seekor ular. Siapa sih yang sudah masuk ke tubuh ular itu? Ayo, siapa yang masuk ke tubuh ular? Iblis. Sekali lagi, siapa yang sudah masuk ke tubuh ular untuk menggoda Hawa? Iblis. Lalu iblisnya bilang, Hawa, ambil saja buah ini. Hawa pun percaya ya. Hawanya bilang, tidak, Tuhan sudah melarang, tidak boleh. Tapi kata iblis melalui ular itu, tidak loh, kalau kamu makan Hawa, kamu akan jadi hebat seperti Tuhan. Wow, ternyata Hawanya dia pengen loh hebat seperti Tuhan. Dia pun mencoba ambil, dia makan buah larangan Tuhan itu. Setelah dia ambil, dia makan, Hawa lihat Adam pun lewat. Dia berikan juga kepada si Adam. Adam pun ikut makan. Nah, mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu mereka malu. Tuhan bilang, kenapa kalian sembunyi? Mereka malu karena mereka sudah makan buah larangan Tuhan. Lalu Tuhan menghukum mereka dan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Jadi itulah cerita tentang Adam dan Hawa. Masih ingat cerita tentang Nabi Yunus? Ingat ya? Yunus disuruh Tuhan pergi kemana? Ke kota Niniwe. Di sana Tuhan menyuruh Yunus untuk memberitakan Injil Tuhan supaya orang-orang yang ada di kota Niniwe bertobat. Ya, bertobat itu dari berbuat jahat kembali menjadi baik, kan? Mendengarkan perintah Tuhan. Nah, tetapi Yunusnya dia bilang iya, dia beli tiket, ternyata dia tidak pergi ke kota Niniwe. Dia pergi beli tiket, dia melarikan diri, dia naik kapal, lari kemana? Ke kota, kemana? Tarsis. Yunus melarikan diri, naik kapal, pergi kemana? Kota Tarsis. Sewaktu dia naik kapal di tengah lautan, terjadi badai yang besar. Apa sih badai yang besarnya? Nah, badai yang besarnya terjadi di tengah lautan, membuat kapal yang Yunus tumpangi hampir tenggelam. Ternyata dia asik tidur. Orang-orang sudah sibuk takut tenggelam. Tolong, takut tenggelam. Nah, tetapi Yunus asik tertidur. Orang-orang di kapal itu membangunkan dia. Mengapa kamu tertidur? Lalu Yunusnya sadar, dia sadar, semua ini adalah kesalahanku. Kata Yunus, apa sih kata Yunus kepada orang-orang yang memanggil dia? Ini semuanya adalah kesalahanku. Lalu kata Yunus, lemparkan aku ke dalam lautan, maka kalian akan selamat. Maka orang-orang pun yang di kapal itu, dia mengangkat Yunus, dia lemparkan Yunus ke dalam lautan. Nah, anak-anak, setelah Yunus dilempar ke dalam lautan, apa yang Tuhan kirimkan? Tuhan kirimkan seekor ikan yang besar, ikan paus. Hap, dia makan Yunusnya. Nah, Yunusnya dia tidak mati walaupun di dalam perut ikan. Tuhan masih menjaga dia. Nah, Yunus ada di dalam perut ikan selama berapa hari? 3 hari, 3 malam. Ada berapa hari Yunus di dalam perut ikan? Dia tidak mati? 3 hari, 3 malam. Lalu Tuhan mengirimkan Yunusnya. Tuhan bilang sama ikan yang besar, muntahkan Yunusnya sampai di kota Niniwe. Di sanalah Yunus dimuntahkan kembali, dan Yunus kembali
Dia tidak ke Tarsis lagi, Tuhan kirimkan dia lagi ke kota Niniwe. Ya, sudah tahu cerita tentang Yunus? Sudah, sekarang tentang Nabi Elia. Wow, pada saat itu ada seorang raja yang sangat jahat. Siapa namanya raja itu? Raja Ahab. Siapa? Raja Ahab. Siapa itu Raja Ahab? Raja Ahab adalah raja yang jahat, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Lalu Tuhan kirimkan Nabi Elia. Apa sih kata Nabi Elia kepada Raja Ahab? Raja Ahab, sebentar lagi hujan tidak akan turun lagi. Setelah mendengarkan itu, Raja Ahab sangat marah kepada Nabi Elia. Nah, setelah dia marah, Raja Ahab bilang pada pengawal-pengawalnya untuk mengejar Nabi Elia. Nabi Elia pun melarikan diri, dan dia sembunyi di sungai. Di manakah Nabi Elia sembunyi? Di sungai Kerit. Di sungai apa? Kerit. Di manakah Nabi Elia sembunyi? Di sungai Kerit. Dan dia minum dari air yang ada di sungai Kerit. Jadi Nabi Elianya tidak kehausan. Lalu bukan hanya itu, karena Tuhan menjaga Nabi Elia, Tuhan kirimkan burung gagak, kuak kuak kuak. Burung gagaknya di mulutnya mengambil makanan, membawa makanan untuk Nabi Elia makan. Jadi Nabi Elianya tidak kelaparan. Tuhan mengirimkan makanan kepada Nabi Elia melalui apa? Burung gagak. Nabi Elianya sembunyi di mana tadi? Sungai Kerit. Di mana? Sungai Kerit. Dan Tuhan mengirimkan makanan melalui apa? Burung gagak. Nabi Elia minum dari mana? Air yang ada di sungai Kerit. Jadi minggu ini Miss sudah mengulangi 3 materi ya, cerita tentang Adam dan Hawa, tentang Yunus, dan tentang Nabi Elia. Oke? Jadi kegiatan kita yang pertama agama, anak-anak boleh mengulangi kembali seperti yang tadi Miss sudah tanya ke anak-anak. Kegiatan yang kedua di buku kita, di buku tematik tanaman di halaman 25. Ini adalah tentang percobaan, sains. Kita mau nyanyi dulu ya. Sebelum kita melakukan percobaan, coba Miss kasih tahu dulu ini percobaan kapilaritas. Apa? Kapilaritas. Nanti di sini disuruh pakai seledri, tapi Miss ganti ya. Kita percobaannya menggunakan sawi putih dan tisu. Jadi nanti anak-anak ikut langkahnya bagaimana caranya. Siapkan pewarna dan siapkan cangkir atau toples atau gelas yang kelihatan ya. Sekarang kita mau nyanyi dulu. Yuk, sains, 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 sains. Aku cinta sains, sains, sains. Berpetualang di dunia sains, sains, sains. Aku ingin tahu ini dan itu. Tahu ini, tahu itu, oh senangnya. Aku ingin tahu alam semesta, ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Sains, 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 sains. Aku cinta sains, sains, sains. Berpetualang di dunia sains, sains, sains. Nanti kita ulangi lagi ya lagunya ya. Coba sekali lagi. Sains, 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 sains. Aku cinta sains, sains, sains. Berpetualang di dunia sains, sains, sains. Aku ingin tahu ini dan itu. Tahu ini, tahu itu, oh senangnya. Aku ingin tahu
alam semesta, ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Sains, 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 aku cinta sains, 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 berpetualang di dunia sains, sains, sains. Itu kegiatan percobaan kita. Yang kegiatan yang kedua, kegiatan yang ketiga, kita akan buka buku kita. Kita akan buka di halaman 29 tentang suku kata akhir. Suku kata akhir itu berarti yang Miss sebutkan terakhir. Contohnya adalah Miss panggil misalnya namanya adalah siapa ya nama yang paling gampang? Cindy. Nah, Cindy berarti Cindy, terakhirnya di, ya kan? Suku kata akhirnya adalah di. Coba cari dulu yang akhirnya di, Cindy, Cindy, Sandi, ya seperti itu ya. Misalnya mata, mata suku kata akhirnya ta, mata. Apalagi cari mata apa ya, kata sama ya. Apalagi tata sama ya. Oke, seperti itu. Nanti Miss akan pandu kegiatan ini untuk anak-anak kerjakan. Oke ya, tetap semangat. Kegiatan kita di buku tematik saintifik tema tanaman di halaman 29. Kita buka halaman 29. Kita lihat ini adalah tentang suku kata akhir yang sama. Coba semuanya ikut Miss, suku kata akhir yang sama. Kalau kita bilang suku kata akhir, berarti kata yang terakhir yang kita sebutkan. Ya, Miss coba ya, kita contoh. Kalau Miss gambar ini, apa ini? Baju. Jadi suku kata akhirnya terakhir Miss bilang baju, terakhirnya Miss bilang baju, terakhirnya ju ya. Jadi suku kata akhir baju adalah baju. Ju, terakhir Miss bilang ju, ya kan? J U ju. Coba cari lagi yang katanya suku kata akhirnya ju, baju. Apalagi contohnya? Ayo, salju, bener kan? Yo, salju, J-U-Ju, salju, salju, bener ya Ju ya? Sama kan? Sama. Kalau Miss bilang topi, coba Miss tulis ya. Topi dengan baju sama enggak terakhirnya? Coba lihat. P-I-P. J-U-J tidak ya. Nah, kalau ini berarti tidak benar. Ini bukan ya, itu salah. Sekarang, apalagi ya? Ini cari dulu. Keju. Benar gak? Coba Miss bilang. Tulis ya. Keju. J-U-J. Benar ya? Jadi cari yang mana sih yang suku kata akhirnya sama dengan baju. Kita baca dulu. Baju, salju, topi, keju. Kalau yang benar yang sama dengan baju dilingkari. Nih sama suku kata akhirnya juju. Kok ini sama enggak? Oh, tidak sama, tidak boleh dilingkari. Ya, ini keju sama enggak? Kalau sama dilingkari. Iya, seperti ini. Sekarang
Kita cari lagi yang lain ya. Gambar apa Miss Ayen nih? Topi. Yuk kita tulis dulu. Topi. PIP. Topi. Suku kata akhirnya adalah pi. Coba cari lagi. Topi apa lagi? Miss bilang yang pipi terakhir. Pipi. Ya pipi coba. Miss pi. Pi. Benar gak? Pi akhirnya pi. Benar ya. Apalagi? Cari lagi ayo. Sapi. Coba benar gak? Sapi. Benar gak belakangnya pi? Ya. Benar ya. Kita cari lagi. Dasi. Bener gak? Ini pi, ini SIC. Tidak ya. Kita cari lagi. Apalagi? Kopi. Coba cari. Kopi. Sama enggak belakangnya pi? Sama ya. Jadi coba lingkari mana yang suku kata akhirnya topi, pi. Yang terakhirnya pi. Ya ini pipi. Sama ya. Mana lagi? Sapi. Sama. Ya ini dasi. Sama enggak belakangnya pi? Ini disi. Tidak sama. Jadi tidak boleh dilingkar. Coba. Kopi. Nah kita tulis ini gambar kursi. Suku kata akhirnya kursi. SIC. Coba kita cari lagi. Miss bilang dasi. Da. Dasi. SIC. Dasi. Sama ya terakhirnya si. Kursi dasi. Apalagi? Kalau kita bilang apalagi? Titi. Sama enggak? Kursi, titi. Oh, tidak sama, Miss. Kita coba lagi cari yang apa sih? Sapi, coba. Sapi. PIP KSIC. Tidak sama ya. Cari lagi apa? Apa? Susi. Coba, Susi nama orang. Kursi, Susi. Si, sama-sama si ya. Ya. Coba lingkari mana yang kursi, suku kata akhirnya yang si sama. Ya, yang ini. Dasi. Titi sama enggak? Tidak ya. Sapi, tidak. Ini Susi sama. Sama-sama SIC ya. Ya. Jadi sama juga dengan buku anak-anak ini. Anak-anak kerjakan sendiri. Cari ya semangka. Berarti suku kata akhirnya K. Kita cari nanti lingkari ya yang suku kata akhirnya K. Strawberry. Ri terakhirnya suku kata akhirnya ri kan. Strawberry. Ri terakhirnya. Cari yang sama dilingkari. Sekarang yang ini brokoli. Berarti suku kata akhirnya li. Ya, kalau yang suku kata akhirnya li dilingkari. Jambu. Berarti suku kata akhirnya bu. Dilingkari yang suku kata akhirnya bu. Oke ya. Kegiatan kita adalah di buku tematik tumbuh-tumbuhan. Ya di halaman 25. Ini di halaman 25. Ini ada kegiatan percobaan seledri. Yaitu kita ada percobaan sains. Kita mau melihat, mau belajar
bagaimana yang dinamakan dengan kapilaritas. Kapilaritas itu adalah proses penyerapan air dari akar sampai ke daun. Ya. Jadi kita mau menyiapkan nih satu toples yang bening yang kelihatan ya, dengan diisi air. Dan seledri ini Miss ganti menggunakan sawi putih. Mengapa Miss menggunakan sawi putih? Supaya lebih kelihatan nanti. Kalau dia terjadi kapilaritas, airnya naik ke atas, berarti dia akan berubah warna sesuai dengan air yang kita beri warna. Kita akan melakukan percobaan. Kita akan persiapkan cat air atau gincu juga boleh ya. Miss menggunakan cat air saja. Miss ambil sedikit. Miss akan aduk-aduk. Nah, airnya berubah warna menjadi biru. Oke. Nah, Miss letakkan, masukkan apa ini? Sawi putih. Ini ya, dari bawah kita masukkan ke dalam. Kita akan lihat prosesnya bagaimana, penyerapannya bagaimana. Nah, kalau Miss angkat seperti ini, belum ya, belum berubah warna ya, belum. Kita akan lihat, ini namanya sains percobaan tentang kapilaritas. Apakah air ini naik sampai menyerap sampai ke bagian sayur sawi ini. Nah, Miss akan biarkan seperti ini. Nanti kita akan lihat percobaannya. Oke ya. Anak-anak juga buat seperti ini. Jadi warnanya terserah anak-anak. Jadi boleh menggunakan seledri. Kalau Miss sarankan sawi putih saja supaya kita bisa kelihatan sawinya berubah warna. Kalau ini belum ya. Dia akan pelan-pelan menyerap seperti ini. Oke. Jadi anak-anak melakukan percobaan. Anak-anak perhatikan kapan dia akan naik terjadi kapilaritas. Baik, di buku kita yang halaman 25 tadi, selain percobaan kita yang sudah kita lakukan menggunakan sayur sawi putih tadi, kita akan coba satu percobaan lagi. Ini langsung kelihatan ya. Kalau dengan menggunakan sayur sawi, dia prosesnya agak lama, perlu waktu. Coba kita siapkan 2 gelas. 1 gelas terisi air. Nanti kita beri warna. Kita siapkan tisu 2 lembar. Seperti ini. Kita akan gulung tisunya. Bentuknya jadi memanjang. Kita akan gulung tisunya. Seperti ini. Menjadi memanjang. Kita terus gulung. Ini percobaan kita ya. Selain tadi kita melakukan percobaan menggunakan sawi putih, kita coba lagi menggunakan tisu. Siapkan 2 gelas. Yang satu kita isi air, dan dengan cat warna, Miss ambil warna biru juga. Kita beri warna supaya kelihatan ya airnya itu berpindah, penyerapan airnya itu menyerap. Kita akan letakkan dulu yang 1 cangkir kosong ya. Kita akan letakkan seperti ini. Kita akan lihat proses penyerapan airnya, kapilaritasnya. Mama perhatikan.
apakah nanti apa yang akan terjadi? Kita akan tunggu sebentar apa yang terjadi. Nah, air dari bawah dia menyerap, diserap oleh tisu dari paling bawah. Nah, dia naik dari tisunya warna putih ya. Coba lihat, airnya sudah berubah warna, tisunya sudah berubah warna, ini biru. Nah, kita lihat seterusnya. Kita bisa lihat, nah airnya yang warna biru ini sudah diserap oleh tisu yang kita letakkan. Nah, dia sudah sampai di sini ya. Kita akan lihat selanjutnya apa yang akan terjadi. Kita bisa lihat proses kapilaritasnya, proses penyerapan airnya. Nah, ya sudah sampai bawah ya, gelasnya sudah mulai terisi dengan air juga. Kita akan lihat terus. Prosesnya. Baik, kita lihat proses kapilaritasnya. Tadi tidak ada air ya. Sekarang kita lihat. Air yang dari gelas pertama ini, dia sudah diserap oleh tisu ini dan dia berpindah ke gelas yang di sampingnya. Ini penyerapan air ini adalah kapilaritas. Apa? Kapilaritas. Jadi anak-anak boleh pilih mencoba menggunakan tisu dan menggunakan sawi putih. Kalau sawi putih prosesnya agak lama ya. Terima kasih. Jangan lupa difotokan proses awal dan akhirnya ya.